Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Khairunisa dengan NIM 4222201032 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Robotika semester 6A Pagi. Pada proyek ini saya akan menjelaskan mengenai OCR pada plat nomor kendaraan menggunakan VLM yang dijalankan melalui LM Studio dan diintegrasikan dengan Python. Nah, untuk dataset yang digunakan yaitu Indonesian License Plate Dataset dari Kaggle. Nah, untuk konsep VLM dan juga penerapannya, jadi Visual Language Model atau biasa disebut VLM merupakan model AI yang dapat memahami gambar dan juga teks secara bersamaan. Dalam konteks OCR atau Optical Character Recognition, VLM dapat menerima input gambar plat nomor dan menghasilkan teks nomor polisi secara langsung. Nah, pada proyek ini saya menggunakan model Google/Gemma strip 3-4B ini yang mendukung Visual Language Model dijalankan melalui LM Studio. Nah, model ini seperti otak AI. Nah, ketika kita beri prompt, "What is the license plate number shown in this image?" Respond only with the plate number. Dengan Visual Language Model atau VLM, kita tidak perlu melatih model OCR dari nol lagi, karena model sudah bisa mengenali karakter dan juga konteks gambar. Untuk cara kerja integrasi LM Studio dan Python, jadi Python ini membaca gambar dari folder test. Nah, untuk dataset ini saya sudah letakkan di folder test, kemudian seluruh gambar yang terdapat di folder test ini diubah menjadi base64 dan dikirimkan ke LM Studio melalui API lokal. Nah, jadi API lokal ini tersedia ketika kita sudah mengaktifkan server pada LM Studio dan juga sudah melakukan load pada model yang akan kita gunakan pada LM Studio. Nah, untuk API lokal yang saya gunakan yaitu HTTP 192.168.1.8 dengan port 1234. Nah, kemudian model VLM di LM Studio akan memproses gambar dan mengembalikan teks prediksi berupa plat nomor. Nah, kemudian Python ini akan membersihkan hasil prediksi menggunakan fungsi clean prediction agar hanya berisi huruf dan juga angka. Nah, untuk fungsinya seperti ini, def clean prediction red. Selanjutnya, hasil prediksi ini akan disimpan ke file CSV bersama ground truth. Nah, untuk program Pythonnya seperti ini. Untuk file ground truth-nya generate ground truth CSV. Nah, untuk hasil prediksi dari modelnya yaitu tersimpan pada hasil prediksi.csv. Selanjutnya, proses inferensi dan juga evaluasi, yang dimana inferensi ini merupakan tahap model melakukan prediksi nomor plat dari gambar. Nah, sedangkan evaluasi itu merupakan mengukur seberapa akurat prediksi dari model. Nah, jadi pada proses inferensi terdapat beberapa tahapan seperti Python memproses gambar dari dataset pada folder test. Nah, kemudian gambar yang terdapat di dalam folder test ini di-generate ground truth agar menampilkan nomor plat kendaraannya. Nah, setiap gambar akan diprediksi oleh model VLM yang saya gunakan tadi yaitu model Gemma 34B. Nah, kemudian hasil dari prediksi dibandingkan dengan ground truth. Nah, jadi tampilan output dari program Pythonnya seperti ini. Nah, untuk tes 095_1.jpg ini merupakan nama file dari dataset yang terdapat dalam folder test ini. Nah, untuk GT ini merupakan ground truth yang dimana ini sudah di-generate dari gambar menjadi teks berupa angka dan huruf seperti ini. Nah, ini tersimpan di file CSV. Nanti akan saya tunjukkan hasil filenya. Nah, kemudian prediksi ini merupakan hasil dari prediksi model yang kita gunakan. Nah, prediksi ini akan dibandingkan oleh ground truth. Nah, ini tampilan ground truth-nya. Untuk prediksinya seperti ini. Nah, ini merupakan karakteristik error rate. Nah, untuk penjelasan ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian mengenai evaluasi ini menggunakan karakter error rate yang terdapat rumusnya. Nah, ini merupakan rumus dari CER yaitu S tambah D tambah I per N.
Jadi S ini substitusi karakter yang salah, untuk D ini karakter yang hilang atau deletion, untuk I karakter tambahan atau insertion, dan untuk N ini merupakan panjang teks ground truth. Nah, untuk fungsi def calculate CER details, nah ini fungsi untuk menghitung nilai CER untuk setiap gambarnya. Nah, ini merupakan fungsi untuk evaluasi dari OCR. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih hasil dari CR yang sukses dan CR yang gagal. Nah, jadi di sini terdapat dua contoh sukses dan dua contoh gagal dari hasil CR. Nah, untuk contoh sukses di sini terdapat nama file dari dataset kita. Ini tes 001_2.jpg. Nah, untuk ground truth-nya ini B2407UZO. Nah, kemudian model kita itu memprediksi B2407UZO. Nah, ini antara prediksi dengan ground truth-nya sama, sehingga hasil dari nilai CER-nya 0,0. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, ground truth-nya ini B2842PKM, prediksinya juga sama. Yang diprediksi oleh model kita itu B2842PKM. Nah, sehingga nilai CR-nya itu 0,0. Kenapa 0,0? 0,0 ini berarti model kita berhasil dalam memprediksi plat nomor sesuai dengan ground truth-nya. Karena prediksi dari model kita ini akan dibandingkan dengan ground truth, sehingga tercipta nilai CER ini. Nah, untuk nilai CER yang lebih dari selain dari 0.0, nah itu berarti model gagal dalam memprediksi plat nomor. Nah, contohnya ini, contoh yang gagal seperti ini, ground truth-nya N9652DF, sedangkan yang model kita itu berhasil memprediksinya N9652DE. Nah, padahal di ground truth-nya itu DF, sedangkan model kita memprediksi bahwa itu DE, sehingga muncul nilai CR-nya itu 0.111 atau 0,1. Nah, untuk contoh yang kedua ini ground truth-nya L3836ZX, sedangkan yang model kita itu memprediksi L3836ZX dan ada karakter tambahannya itu 11 dan 25, sehingga nilai akhir dari CER-nya itu 0,778. Nah, jadi intinya untuk nilai CR 0 itu menandakan bahwa model berhasil dalam memprediksi. Nah, selain dari nilai 0 menyatakan bahwa model ini salah dalam memprediksi. Nah, jadi CR ini memberi kita ukuran seberapa akurat sih prediksi karakter dibandingkan teks aslinya. Nah, nilai 0 berarti prediksinya sempurna atau berhasil, sedangkan nilai 1 berarti semua karakter salah. Nah, contoh gagal biasanya ini bisa disebabkan oleh resolusi yang rendah, pencahayaan yang buruk, ataupun model salah dalam mengenali huruf sebagai angka. Nah, ini merupakan hasil prediksi dalam bentuk file.csv, yang dimana pada file CSV ini terdapat image, terus ground truth, prediction, dan CER score. Ini muncul semua hasilnya di dalam file hasil prediksi.csv ini. Jadi kita bisa lihat langsung seberapa baik model kita dalam memprediksi plat nomor ini dalam file CSV. Nah, ini merupakan output dari program Python yang sudah dijalankan menggunakan model Gemma. Nah, ini merupakan outputnya. Nah, ini merupakan file CSV dari generate ground truth, yang dimana sudah di generate melalui program Python, melalui program generate ground truth ini, dan hasilnya yaitu berupa file CSV. Nah, ini merupakan hasil dari generate ground truth. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai project OCR plat nomor kendaraan menggunakan VLM dan LM Studio yang diintegrasikan dengan Python. Nah, project ini menunjukkan bahwa AI modern bisa digunakan untuk membaca plat nomor tanpa perlu melatih model OCR secara manual. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan terhadap penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.